Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kembali saya Loran Wilson Napitupulu pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020 dari kantor saya ini datang kembali untuk menguatkan saudara, berdoa untuk saudara, dan menyampaikan firman Tuhan menguatkan kita. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena kita sudah memasuki bulan Mei dan kita sudah melewati 4 bulan tahun 2020. Tapi sampai hari ini wabah virus corona masih ada di sekitar kita. Walaupun saya baca di dalam artikel kemarin bahwa puji Tuhan di beberapa provinsi tidak ada lagi penambahan kasus, saudara-saudara. Kalau tidak salah ada 14 provinsi yang tidak ada lagi penambahan kasus. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kembali saya datang ke kantor oleh karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan yang tidak bisa saya kerjakan dari rumah. Dan pada kesempatan ini di sela-sela saya bekerja, saya ambil jam istirahat dan selalu saya membuat rekaman untuk membagikan kekuatan firman Tuhan. Karena saya sadar bahwa saya hidup di dunia ini tentu untuk Tuhan. Saya hidup di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sesama. Saudara, mari kita sama-sama buka kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Di sana saudara akan menemukan sebuah kisah dengan judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saudara juga dapat temukan di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34 dan dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Mari kita baca ayat demi ayat. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di Jeriko, mereka sampai di Jeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikut dia oleh karena banyak ingin mendengar firman Tuhan, banyak ingin juga disembuhkan. Ada seorang buta di sana, pengemis, dia sudah buta, pengemis, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ayat 48 katakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, Yesus dengar saudara, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia atau Yesus memanggil engkau. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara, saya mau kasih tahu pemahaman saya dari firman Tuhan ini. Bagaimana kasus demi kasus Tuhan memberikan penyembuhan terhadap penyakit yang berbeda-beda caranya, saudara. Tetapi cara daripada Yesus menyembuhkan Bartimeus ini penuh dan syarat dengan makna. Perhatikan saudara, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia buta saudara, dia tidak bisa melihat, dia hanya mendengar. Yesus sedang berada di tempat di mana dia sedang duduk mengemis. Apa yang dilakukan saudara? Dia berseru. Dalam terjemahan yang lain, dia berteriak dengan sekuat tenaga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dia memanggil dengan lengkap
Karena pada saat itu juga mungkin banyak yang bernama Yesus. Dia memanggil dengan lengkap bahwa Yesus anak Daud. Menunjukkan saudara bahwa dia mengenal secara pendengaran, mendengar dari orang-orang tentang Yesus ini. Dari mana dia tahu saudara Yesus adalah anak Daud? Kalau bukan dia benar-benar belajar dari pendengarannya tentang Yesus anak Daud. Saudara, kalau saudara ingin mendapatkan mujizat, jangan pernah bermimpi kalau saudara tidak mengenal Tuhan lebih dekat. Kalau saudara tidak mau belajar dari hari ke hari kepadanya, tidak akan mungkin muncul iman yang tiba-tiba saudara berseru kepada Tuhan yang iman kalau saudara tidak mengenalnya secara utuh seperti Bartimeus ini. Perhatikan, teriakan yang pertama tidak kedengaran. Justru orang-orang berkata kepadanya, "Oh, diam kau, diam kau." Tidak kedengaran sama Yesus karena suara begitu banyak. Tetapi orang-orang yang di dekat Bartimeus ini menegurnya. Banyak orang, saudara kata, bukan satu dua orang, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan yang kedua. Namun semakin keras ia berseru. Ini rahasia, saudara. Seringkali kalau kita datang sama Tuhan, sekali kita berdoa, dua kali berdoa, tidak terdengar atau tidak ada jawaban, kita langsung ngambek, langsung marah sama Tuhan, langsung kita putus asa dan sebagainya. Tetapi seringkali Tuhan menguji keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita berseru tentang apa yang kita harapkan dari itu. Bartimeus ini, dia tidak pernah putus asa. Dia terus berteriak sampai Yesus mendengar. Nah, ketika Yesus mendengarnya, Yesus berkata, "Panggil lagi." Kemudian mereka memanggilnya, dan perhatikan saudara ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubah, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya bertanya-tanya, ada apa dengan jubahnya, saudara-saudara? Kenapa dia tanggalkan jubahnya? Apa maksudnya dia menanggalkan jubah? Saudara, menanggalkan jubah di sini adalah dia datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia tanggalkan semua atribut-atributnya sebagai pengemis. Dia datang dengan apa adanya kepada Tuhan. Dan arti di dalam menanggalkan jubah adalah kita harus datang kepada Tuhan dengan ketelanjangan kita. Kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan apa adanya kita. Tidak perlu kita datang dengan kesombongan kita. Kita perlu datang kepada Tuhan yang menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Kita harus datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Dan ketika Bartimeus bertemu dengan Yesus, Tuhan hanya memberikan pertanyaan, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Dan Bartimeus katakan, "Berikanlah aku penglihatan." Apa jawab Yesus? Ayat 52, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikan saudara, Bartimeus disembuhkan oleh karena imannya. Bartimeus disembuhkan oleh karena dia mengenal Tuhan. Jadi iman adalah pengenalan kepada Tuhan sekalipun kita tidak dapat melihat. Tuhan menyembuhkan Bartimeus karena dia betul-betul belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan secara pendengarannya, mengaplikasikan pendengarannya itu tentang firman Tuhan di dalam keyakinannya bahwa dia akan dapat disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saudara, ketika kita mau doa-doa kita didengar Tuhan, kita mau supaya virus corona ini tidak terpapar dengan kita mau ekonomi kita baik-baik, maka tidak ada cara yang lain saudara. Kita harus betul-betul mengenal Tuhan. Kenapa kita sekarang berada di rumah? Kita diminta supaya kita betul-betul mengenal Tuhan lebih dalam. Mungkin selama ini kita penuh dengan kesibukan,
kegiatan kita sangat full. Inilah saatnya kita rehat sebentar untuk mengerti bahwa Tuhan ingin kita dekat dengan, Tuhan ingin kita mengenalnya, Tuhan ingin kita punya banyak waktu untuk berdoa dan membaca firman. Setelah itu saudara-saudara, datanglah dengan ketelanjangan, datanglah dengan ketidakberdayaan. Hampirilah dia, bukan karena kehebatan kejagoan, bukan karena kelebihan, tapi hampirilah dia dengan apa adanya, sebagaimana engkau ada. Maka apapun yang kau minta, dia akan berikan, karena dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Kiranya firman Tuhan ini akan menyadarkan kita bahwa kalau Bartimeus dapat disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang ada hari yang lalu, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan yang mudah tersentuh hatinya kalau kita tahu bagaimana mengambil hati Tuhan. Tidak ada cara yang lain, saudara. Kenal dia, perbanyak berdoa, perbanyak membaca firman Tuhan, sehingga doa-doamu akan keluar adalah doa-doa iman. Dan apa yang kau akan terima dari Tuhan adalah hasil dari iman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tumbuhkan iman kami Tuhan. Sadarkan kami supaya kami semakin bertekun berdoa dan membaca firman. Sadarkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam sebagaimana Bartimeus mengenal Yesus adalah anak Daud. Berikan kami iman dan keyakinan Engkau selalu dekat dengan kami, dan Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Bagi saudara-saudara yang menonton tayangan yang sedang sakit, sembuhkanlah. Yang lemah iman, kuatkan iman mereka. Yang sedang berduka, hiburkan Tuhan. Jauhkan kami dari paparan virus ini. Berkati pekerjaan, ekonomi kami Tuhan, agar kami tetap boleh menikmati hari demi hari walaupun di rumah, penuh sukacita dan penuh bahagia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh yang menonton tayangan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempersembahkan doa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.